Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis NIM 4521946. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai aspek produksi. Tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah kewirausahaan. Baik, terdapat 6 sub pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian produksi, produk, dan jasa. Yang kedua, mendefinisikan perancangan produk dan jasa. Yang ketiga, proses perancangan produk. Yang keempat, perancangan jasa dengan barang. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan produk dan jasa. Dan yang terakhir itu, bagaimana jasa berbeda dengan manufaktur. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian produksi, produk, dan jasa. Produksi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya atau masukan dipergunakan untuk menghasilkan produk keluaran. Contoh barang produksi itu seperti mesin jahit, di mana mesin jahit ini diproduksi untuk menghasilkan suatu karya dalam bidang fashion. Selanjutnya itu pengertian dari produk. Produk adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Contoh dari barang produk adalah makan pokok. Makanan pokok ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya itu jasa. Jasa adalah aktivitas yang intangible, tidak dapat diraba, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Contoh jasa seperti Gojek, di mana Gojek ini menyediakan jasa pesan antar untuk sesuai permintaan konsumen. Nah, materi yang kedua itu perancangan produk. Nah, perancangan produk terdapat 2 perancangan produk. Yang pertama, produk desain. Proses seluruh produksi dan karakteristik perusahaan. Yang kedua itu perancangan. Dan perancangan produk ini meliputi appearance atau pertampakan, material, dimensi, cara mendesain, toleransi, dan performance standar. Seperti yang Anda lihat dari contoh perancangan produk ini, sehingga menghasilkan suatu produk yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya, itu proses perencanaan produk. Nah, tahap yang pertama yaitu pengembangan ide. Seseorang memikirkan kebutuhan dan desain produk atau jasa untuk memuaskannya. Itu contohnya seperti pelanggan, pemasaran, teknik, pesaing, perbandingan, dan rekayasa balik. Yang tahap yang kedua yaitu pemeriksaan perancangan. Setiap bisnis membutuhkan proses evaluasi formal atau terstruktur. Misalnya, sesuai dengan fasilitas dan keterampilan tenaga kerja, ukuran pasar, manajer kontribusi, analisis infas, dan laba atas penjualan. Tahap yang ketiga yaitu perancangan awal dan pengujian. Spesifikasi teknik dikembangkan, prototip dibangun, dan pengujian akan dimulai. Nah, tahap yang keempat itu rancangan final, desain akhir berdasarkan hasil pengujian, fasilitas, peralatan, material, dan tenaga kerja, dan keterampilan ditentukan oleh pemasak diidentifikasi. Materi yang keempat yaitu perancangan jasa dan barang. Jasa sifatnya unik, sehingga perancangan harus meliputi konsep, meliputi unsur fisik, estetika atau keindahan, dan manfaat psikologis. Contohnya itu kecepatan, keakraban, dan situasi lingkungan. Yang kedua yaitu produk dan jasa yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok pelanggan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi perancangan produk dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi produk dan jasa seperti kualitas produk, bagaimana kualitas produk itu, yang kemudian biaya. Biaya ini seperti perbandingan
dari produk. Selanjutnya itu kepuasan pelanggan. Bagaimana kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya itu kemampuan fabrikasi dan kemudahan di bidang operasi. Materi yang keenam yaitu bagaimana jasa berbeda dengan manufaktur. Nah, layanan berbeda dari manufaktur seperti mereka itu menghasilkan produk dan yang tidak terwujud. Dan yang kedua yaitu melibatkan kontak pelanggan tingkat tinggi, dan yang selanjutnya itu jenis layanannya. Perbedaan dari jenis layanannya ini diklasifikasikan menurut tingkat kontak pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.